Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kita masih bisa menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, saya rindu menyanyikan satu pujian yang akan menjadi kekuatan kita. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Mari kita ikuti lagu ini, kita ikuti nyanyi bersama-sama dengan saya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Sekali lagi. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Puji Tuhan, lagu ini sangat memberkati kita. Apa yang kita takutkan kalau Dia pasti menolong kita? Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema Aku Tidak Takut. Saya berharap bahwa semua yang menikmati firman Tuhan ini juga bisa berkata, aku tidak takut. Kita semua akan katakan, aku tidak takut. Kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ayat ini yang sering kali kita baca, yang sering kali kita lihat. Dan mari kita baca ini bersama-sama di Mazmur 23 ayat 4. Kita akan baca pada saat ini. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lembah kekelaman, kenapa di sini dikatakan aku tidak takut dalam lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh ketakutan. Ada alam maut di situ, ada teror, ada bahaya. Tetapi pemazmur mengatakan aku tidak takut bahaya. Karena di dalam lembah kekelaman itu biasanya ada bahaya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita harus melewati lembah kekelaman. Apakah kita hanya melewati saja dalam sepintas? Apakah kita agak lama di dalam lembah kekelaman itu? Tetapi pemazmur mengatakan aku tidak takut bahaya. Sekalipun lembah kekelaman itu dipenuhi dengan teror, dengan bahaya, dengan kematian, tetapi kita mau katakan bahwa aku tidak takut bahaya karena Tuhan selalu besertaku. Dikatakan di sini, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau menjelaskan apa yang menyebabkan rasa takut. Kadang-kadang kita ada rasa takut yang amat sangat. Kita merasa cemas, kita merasa khawatir, kita masih merasa gentar, kita merasa seperti tidak kuat karena ada ketakutan yang amat sangat. Saya mencatat ada 3 hal yang menyebabkan kita takut. Yang pertama, kalau kita berbuat salah, kalau kita melakukan kesalahan, biasanya kita dikejar-kejar rasa ketakutan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat yang ketiga. Kejadian 45 ayat yang ketiga. Baik, saya akan bacakan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara-saudaranya itu diberi pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya itu gampang. Masih hidupkah Bapa? Ya kalau masih hidup ya dikatakan masih, atau sudah meninggal. Tetapi saudara-saudara yang Yusuf ini tidak bisa mengatakan, dia diliputi rasa takut, dia diliputi rasa gentar. Kenapa? Karena saudara-saudara Yusuf ini pernah memperlakukan Yusuf dengan tidak manusiawi. Dia pernah dimasukkan dalam sumur, Yusuf pernah dijual kepada orang Mesir, dan karena perbuatan-perbuatannya yang salah ini, maka saudara-saudaranya merasa takut dan gemetar. Jadi yang pertama, mengapa ada rasa takut, mengapa ada rasa gemetar? Karena berbuat salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali kita berbuat salah, dan itu membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita cemas. Ya. Tetapi kita mau selalu minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah berbuat salah, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau berbalik, kita mau bertobat, sehingga rasa takut itu tidak selalu menghantui kita. Yang kedua, kenapa orang itu merasa takut? Yang kedua, biasanya orang takut itu karena dikejar-kejar musuh. Kita baca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10. Keluaran 14 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini kisah tentang Israel
yang akan keluar dari tanah Mesir. Mereka senantiasa dikejar ketakutan karena mereka dikejar-kejar oleh musuh. Ya. Seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita dikejar-kejar oleh masalah, kita merasa takut. Kita lihat ke belakang, oh ada masalah, maka kita menjadi ketakutan. Kita menjadi ketakutan karena ada masalah yang mengejar-ngejar kita. Apakah masalah itu merupakan masalah ekonomi, masalah keluarga? Seringkali kita hanya melihat kepada masalah itu. Kita melihat ke belakang seperti orang Israel. Dia menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Langkah yang baik kalau kita merasa ketakutan, kita merasa dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh masalah, langkah yang baik kita berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sekarang kita hadapi. Yang ketiga, rasa takut itu disebabkan karena wabah penyakit. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-60. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-60. Saya akan bacakan Ulangan pasal 28 ayat yang ke-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Wabah Mesir yang kau takuti. Saat ini kita diperhadapkan pada wabah yang sangat menakutkan, yaitu wabah virus corona. Ini sangat menakutkan. Ya. Dalam hal jasmani, semua orang di dunia ini merasa takut karena virus corona. Segala usaha, upaya dilakukan supaya mereka tidak tertular oleh corona. Pakai masker lah, cuci tangan lah. Itu usaha untuk tidak tertular oleh virus corona. Dan ini buktinya bahwa wabah itu sangat ditakuti oleh umat manusia. Ya. Dan secara rohani, maka wabah penyakit yang menakutkan itu adalah melumpuhkan rohani kita. Kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan lawan setiap ketakutan itu. Kita akan berserah kepada Tuhan. Sebab itu kita harus bisa mengatakan, aku tidak takut. Ya. Mengapa aku tidak takut? Pasti ada alasan-alasannya mengapa. Raja Daud, mengapa para pemazmur itu mengatakan aku tidak takut? Mengapa? Kita baca di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut karena Tuhan di pihakku. Alasan yang pertama, mengapa ada kata aku tidak takut? Karena Allah berada di pihakku. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, jangan takut. Sebab Tuhan itu selalu di pihak kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita takuti, Dia pasti memberikan kemenangan sebab Dia ada di pihak kita. Dan yang kedua, mengapa aku tidak takut? Yang kedua, kita baca di dalam Ulangan 3 ayat 22. Ulangan pasal 3 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut
kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Kalau yang pertama tadi Allah berpihak kepada kita, tentu saja kalau Allah berpihak kepada kita, maka Dia yang akan berperang bagi kita. Dia yang akan membela kita, Dia akan berperang. Dia tidak mungkin tidak ikut berperang bagi kita karena Dia ada di pihak kita. Dia akan mengalahkan setiap musuh yang akan mencoba-coba untuk melemahkan iman percaya kita. Itu sebabnya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap meminta kekuatan kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, sebab Dia akan berperang untuk kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, kamu diam saja, aku berperang bagi kamu. Berdiam diri itu berarti berdoa. Berdiam diri itu berarti membuat hubungan yang intim dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu namanya berdiam diri. Dan kalau kita berserah, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Tetapi kalau kita turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Dia akan lepas tangan, tidak akan mengurusi kita lagi. Tetapi dikatakan, Dia akan berperang untukmu. Jangan takut. Itu sebabnya kita tidak segan-segan lagi, kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan aku tidak takut. Sebab Dia berperang untuk kita. Dan kalau Dia yang berperang, maka Dia pasti menang. Amin. Dan yang ketiga, mengapa aku tidak takut? Yang ketiga, Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Kita akan baca Yesaya 43 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita tidak takut? Karena kita semua ini adalah kepunyaan Allah. Dia yang menebus kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang memanggil kita dengan nama kita. Itu sebabnya kita tidak takut. Kita tidak akan cemas lagi, karena kita adalah kepunyaannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki benda, ya, pasti kita akan menjaga benda itu baik-baik, apalagi benda itu kesayangan kita. Kalau kita dikaruniai anak-anak, anak-anak ini adalah kepunyaan kita, maka kita akan menjaga anak-anak ini sebaik mungkin. Kita akan mengasuhnya, kita akan memeliharanya, bahkan kita akan membelanya. Kalau seandainya anak kita diganggu oleh orang lain, maka kita akan membela anak-anak kita. Demikian juga Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Jadi kita tidak usah ragu lagi, pasti kita dibela oleh Tuhan. Kita akan dipelihara dengan baik. Kita akan dijaga. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita itu dijaga seperti biji matanya. Kita sendiri kalau punya biji mata, kelilipan, masuk kotoran, maka kita sibuk untuk membersihkannya. Kita jaga mata kita sebaik-baiknya. Itu sebabnya Allah juga menjaga kita seperti biji matanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Walaupun kita harus menghadapi masalah, walaupun kita harus menghadapi situasi yang berat ini, tetapi coba kita mengatakan, aku tidak takut karena aku adalah kepunyaan Allah. Aku tidak takut karena Dia berperang bagi aku. Aku tidak takut karena Dia berada di pihakku. Jangan cemas dengan keadaan yang tidak menentu ini. Jangan khawatir, tetapkan hatimu kepada Tuhan. Kalau masalah ini adalah masalah yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia saat ini, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan perhatiannya buat kita semuanya. Di samping itu, jika Bapak
ibu saudara memiliki masalah yang lain, memiliki peperangan yang lain, memiliki sesuatu pergumulan yang lain, serahkan kepada Tuhan. Dia akan membela kita, Dia akan menjawab dengan doa-doa kita. Tetapi sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan ini baik adanya. Apakah corona dibuat di Indonesia ini baik-baik? Ternyata banyak orang-orang yang berbalik mengasihi Tuhan setelah merasakan bagaimana dampaknya virus corona ini. Banyak anak-anak Tuhan yang biasanya tidak memuji Tuhan sekarang memuji Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang beribadah, yang tidak pernah beribadah sekarang beribadah bersama-sama di rumah. Seperti saat ini kita bersama-sama beribadah di rumah. Bukan berarti Tuhan tidak hadir di rumah Anda masing-masing, tetapi Allah hadir. Karena Allah mengerti setiap kerinduan kita. Allah mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Apalagi kebutuhan jiwa rohani kita. Allah mengerti itu, sebabnya mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Ada Tuhan yang membela kita. Baik, sebagai ayat penutup kita baca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ini sebagai ayat menjadi kekuatan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, puji nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Di bagian yang terakhir dikatakan, Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka jangan coba-coba untuk lari dari Tuhan. Jangan coba-coba untuk menjauhi Tuhan. Dia tidak akan pernah jauh dari kita semuanya. Dia akan tetap dekat. Dia akan bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Artinya pada saat kita melewati apapun juga, baik kita melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam, Dia akan bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia menggandeng tangan kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam alur jalannya firman Tuhan. Dia akan tetap membimbing kita, tidak akan membiarkan kita. Yakinlah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yakinlah, tangan kanannya yang kuat itu akan selalu memegang kita. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kita mampu berjalan di dalam lembah kelam sekalipun, kita akan mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan kita hari ini mengingatkan kepada kita, menegur kita, agar kita sanggup mengatakan, aku tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu menyanyikan sebuah lagu yang memberkati kita. Kita akan sama-sama mengatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dengan iman kita katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab kau besertaku.
besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menopangku, Yesus menopangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan, seperti lagu ini mengatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Percaya dan yakin bahwa saat ini engkau dipegang oleh Tuhan Yesus dengan tangan kanannya yang kuat, dan engkau tidak akan merasa ketakutan lagi. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kemenangan. Dan biarlah kita semuanya memperoleh kemenangan yang dari Tuhan, kita memperoleh kesehatan, dan tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.